Oke, teman-teman pernah nggak sih ngalamin beli saham nih, terus pas turun, masih bisa naik lagi, terus teman-teman nyesel nih, kenapa harus dijual padahal masih bisa naik lagi? Contohnya kayak gini, misal teman-teman ini lagi naik nih ya pergerakan sahamnya, terus beli di sini, naik gitu ya, terus dia ada turun dulu gitu ya, terus teman-teman jual di sini. Tadi jual ternyata masih bisa naik lagi gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya sayang ya kalau teman-teman udah jual gitu ya, tapi sebenarnya masih bisa naik lagi gitu. Untungnya kan cuma segini, tapi kalau misalnya teman-teman nggak jual, untungnya bisa lebih gitu ya, sampai dia di sini misalkan profitnya lebih besar. Nah kan sayang tuh teman-teman ya kalau misalkan masih bisa melanjutkan kenaikan. Nah ini sebenarnya ada caranya teman-teman, dengan cara trailing stop. Nah trailing stop itu apa sih? Nah fungsi trailing stop ini untuk mengamankan profit teman-teman ketika mengalami kenaikan. Contoh misalkan gini, teman-teman beli nih posisinya di sini. Nah pada saat beli sekalian pasang trailing stop. Nah trailing stop, misalkan trailing stopnya 10%. Nah dia masih naik nih ya, terus dari puncak mengalami penurunan gitu. Nah penurunan misalkan dia 5%. Nah teman-teman kan pasangnya trailing stopnya 10%, dia penurunan 5%, maka tidak akan kejual. Nah dia naik nih. Nah kemudian dari puncak lagi dia turun misalkan 7%. Nah karena penurunannya belum sampai 10%, nah maka dia tidak akan kejual lagi. Nah yang tadinya trailing stopnya di sini naik nih, diupdate menjadi trailing stopnya di sini gitu. Nah terus naik lagi. Nah dari puncak turun, misalkan turun 9%. Nah karena tidak nyentuh 10% dan masih bisa naik lagi, ini otomatis diupdate, trailing stopnya naik lagi. Nah lalu dari puncak turun 10% nih. Nah karena sudah 10% maka otomatis akan kejual di posisi ini. Seperti itu. Jadi untungnya nih teman-teman kalau misalkan pasang trailing stop, nah posisi dari sini jualnya di sini, nah profitnya lebih banyak kan, seperti itu. Timbang teman-teman kalau misalkan beli di sini terus lagi pada saat turun menganggap ini mau turun gitu kan, terus dijual gitu kan. Nah dijualnya di sini, nah profitnya kan tidak sebanyak yang di sini kan ya, profitnya lebih kecil, seperti itu. Nah itu fungsinya trailing stop.